في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أننا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, terlebih khusus pada saat kita menjalankan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan sampai ke tujuannya menjadikan diri kita orang yang beriman kepada Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, dalam rangka kita menjadikan diri bertakwa kepada Allah, kita harus mengilmui dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan takwa itu sendiri. Sebab dengan kurangnya pemahaman kita, tentu saja akan menghambat atau akan membuat kita tidak begitu bersungguh-sungguh untuk menjadikan diri bertakwa kepada Allah. Tapi dengan ilmu, dengan pemahaman, inilah yang akhirnya akan kita berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Pengajian tentang takwa ini untuk lebih mudah kita memahaminya dan jelas sasarannya, kita bagi dalam 4 tahapan. Tahapan pertama, motivasi takwa. Tahapan yang kedua, langkah-langkah jalan-jalan mencapai takwa. Langkah yang ketiga, tahapan yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa. Tahapan yang keempat, kewajiban orang yang bertakwa. Keempat-empatnya ini penting kita pahami. Dengan keempatnya kita pahami, inilah yang akhirnya menjadikan kita mudah-mudahan sukses mencapai takwa. Dalam video kali ini kita mengambil tahapan yang pertama, motivasi takwa. Artinya pentingnya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Apa yang akan kita dapat jika kita bertakwa kepada Allah? Ini penting kita ilmui. Sebab tanpa jelasnya motivasi ini bagi kita, tentu semangat kita akan berkurang untuk bersungguh-sungguh mencapai takwa.
Tapi kalau kita mengilmui pentingnya menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan ini akan menjadikan energi, dorongan yang kuat, sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, amat penting menjadi orang yang bertakwa itu. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kepada kita, orang yang bertakwa itu orang yang paling mulia di sisi Allah. Seperti yang dikatakan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Begitupun dalam ayat yang lain, Allah menjelaskan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 194, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Begitu pentingnya menjadi orang yang bertakwa itu. Dan orang yang bertakwa itu akan mendapat balasan, ganjaran dari Allah, baik di dunia, terlebih istimewa nanti di akhirat kelak. Di dunia saja mereka akan mendapatkan janji-janji Allah dari sudut pribadi, seperti yang dikatakan Allah di dalam surat At-Tolak, surat ke-65, ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pertama, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan, akan mencarikan jalan keluar dari persoalan hidupnya. Kita hidup di dunia, baik orang yang beriman begitupun manusia lainnya, tentu akan selalu punya masalah. Baik masalah ekonomi, baik masalah suami istri, baik masalah anak, dan lain-lain. Dan masalah itu menuntut kita untuk mencarikan solusinya, jalan keluarnya. Dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan mencarikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, Allah pun menjanjikan juga dalam surah At-Tolak tersebut, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak dia perhitungkan. Artinya, orang yang bertakwa itu mendapat dua rezeki. Pertama, rezeki yang diperhitungkan, yang kita perkirakan. Yang kedua, rezeki yang tidak kita perhitungkan atau yang tidak kita sangka-sangka. Contoh, mungkin dia seorang pegawai pemerintah, dapat gaji 5 juta sebulan. Itu rezeki yang diperhitungkan. Ada lagi rezeki nanti bagi orang yang bertakwa itu di luar perhitungannya, tidak disangka-sangka. Begitulah janji Allah kepada orang yang bertakwa itu. Atau contoh lain, taruhlah dia seorang petani, punya sawah sebidang, hasilnya rata-rata 100 kilogram sekali panen. Rata-rata seperti itu.
Tapi seandainya dia bertakwa kepada Allah, hasilnya bisa saja nanti 200 kilogram. Yang 100 itu tidak dia perhitungkan sama sekali. Sebab ukuran rata-ratanya seperti itu. Inilah orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, di dalam surah At-Tolaq juga Allah mengatakan kepada kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya kemudahan dari urusannya. Dimudahkan oleh Allah. Contoh, kita mencontohkan dua orang, si A, si B, punya sakit yang sama. Taruhlah sakit paru-paru. Si A orang bertakwa kepada Allah. Si B tidak bertakwa kepada Allah. Keduanya sama-sama berobat. Si B sembuh, si A sembuh. Si B sudah habis uang ratusan juta, baru dia sembuh. Tapi bagi orang yang bertakwa seperti si A tadi, bisa saja dengan uang 100.000 Allah menyembuhkannya. Karena dia bertakwa kepada Allah. Begitulah pentingnya kita menjadikan diri bertakwa kepada Allah. Dan di sisi lain, dengan bertakwa kepada Allah itu di dunia, belum nanti di akhirat kelak. Di akhirat kelak, orang yang bertakwa itu, mereka dijamin Allah langsung masuk surga. Di dalam Al-Quran, banyak Allah menjelaskan kepada kita tentang surga. Baik dari segi indahnya, Allah mengatakan kepada kita, tajri min tahtihal anhar. Di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamar yang selalu rasanya lezat untuk diminum. Kemudian dari segi luasnya, luas surga itu seluas langit dan bumi. Itu dari segi luasnya. Kemudian dari segi nikmatnya, Allah mengatakan kepada kita nikmat surga itu, fi jannatin naim, di surga itu penuh kenikmatan. Dipakai kata-kata naim, maha nikmat, maha nikmat. Sehingganya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dan membuat perbandingan kepada kita. Nikmat surga itu dibanding dengan nikmat dunia, taubahnya kita seperti mencelupkan jari telunjuk kita ke lautan. Kemudian kita angkat dari telunjuk kita, air yang menempel di telunjuk kita. Itu nikmat dunia. Sementara air lautan, itu nikmatnya surga. Begitu perbandingannya. Di dalam Al-Quran pun dikatakan oleh Allah, wa ma mata'ul hayatid dunya bil akhirah illa qalil. Tiadalah kenikmatan dunia itu dibanding dengan akhirat kecuali hanyalah sedikit. Itu nikmat surga. Kemudian nikmat surga itu dikatakan pula oleh Allah, na'imun mukim, nikmat yang tetap, tidak berfluktuasi. Kalau nikmat dunia, kita mungkin ingin sesuatu makanan yang kita idam-idamkan. Kita makan. Memang pertamanya enak. Ulang lagi makan. Masih enak. Terus menerus makan, akhirnya kita menjadi bosan.
dan bisa akhirnya membawa efek samping, efek negatif kepada badan kita. Kalau kita perturutkan hal yang demikian. Tetapi nikmat surga itu betul-betul konsisten kenikmatannya. Dimakan terus-menerus, selalu nikmat. Tidak punya efek samping kepada kita. Begitulah nikmat surga itu. Belum lagi dari sudut lamanya surga itu. Fiha khalidun, kekal selama-lamanya, tidak berujung pangkal. Kalau di dunia bisa kita prediksi kenikmatan itu. Umur 60 tahun sudah mulai kita merasakan badan kurang sehat, sering-sering sakit. Begitupun yang kita makan. Sudah mulai berkurang kenikmatannya, kurang semangatnya. Begitulah. Terlebih kalau sudah meningkat umur 70 tahun, udah banyak pantangannya, udah banyak yang tidak cocok makanan itu. Begitulah kehidupan ini. Tambah lagi, udah bisa kita prediksi umur kita. Mungkin tidak lama lagi kita akan meninggal, berpulang ke rahmatullah. Sebentar. Tapi lamanya surga tidak terhitung. Apakah 100 miliar tahun? Apakah 200 miliar tahun? Allahu a'lam. Yang jelas fiha khalidun, kekal di dalamnya. Begitulah nikmatnya surga itu sendiri. Ini dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian dari sudut kebersamaan, kalau orang-orang yang beriman dan bertakwa dalam suatu penduduk, suatu negeri, Allah bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Seperti yang dikatakan Allah di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Hujan betul-betul menyuburkan tanaman. Jadi berkah, bukan menjadi banjir, bukan menjadi gelodo, bukan menjadikan musibah-musibah bagi kehidupan kita. Gunung diciptakan Allah betul-betul menjadi pasak bumi, bukan menimbulkan erosi. Lautan betul-betul sumber kehidupan, banyak ikannya, bermanfaat kepada kita, bukan menimbulkan tsunami. Begitulah kalau orang-orang yang beriman dan bertakwa dalam suatu negeri. Jadi dari pengajian yang kita sampaikan ini, begitu penting menjadi orang yang bertakwa itu. Betul, sebetulnya banyak juga ayat lain yang mendukung hal yang demikian. Tapi secara dunia dan akhirat sudah kita sampaikan walaupun belum menyeluruh. Intinya penting bagi kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan amat rugilah kalau kita tidak berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Demikianlah pengajian kita. Mudah-mudahan menjadi motivasi yang kuat bagi kita dalam mempuasakan Ramadan tahun ini dan sampai ke tingkat takwa. Di samping itu, untuk video berikutnya
kita akan menjelaskan nanti langkah-langkah, jalan-jalan supaya kita sampai ke tingkat takwa. Akhirul kalam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أننا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال